A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Fatir ayat 36, rangkaiannya sampai 36 sampai ayat 39. Wallazina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kulla kafur. Itu ayat 36 ya. Mulai dari ayat 36 ya sampai 39. Intinya ada di ayat 36 tersebut, yaitu menerangkan kebalikan dari ayat 31 sampai 35. Banyak sekali ayat Quran yang seperti ini ya, menerangkan hal kebalikan dua kelompok yang berseberangan itu ya, berbeda jalan, yang intinya orang-orang yang suka disebut as-su'ada dan al-ashqiya, orang-orang yang beruntung, berbahagia, sukses gitu ya, dan orang-orang yang celaka, yaitu as-su'ada orang-orang berhasil disebutnya ya, berbahagia, beruntung, itu orang yang beriman dan beramal soleh. Sementara yang celaka itu adalah orang-orang kafir. Ini banyak, baik yang pendek lah, redaksi ayatnya pendek, ataupun yang panjang dan beberapa ayat gitu ya. Nah, ayat ini pun ya, ayat ke-36 sampai 39, lanjutan dari ayat sebelumnya yang menerangkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Di ayat terakhir, ayat 35, ya Allah menerangkan orang-orang yang beruntung, berbahagia, hidup di surga selamanya. Di ayat ini penjelasannya bahwa di dalam surga mereka sudah tidak lagi merasakan letih, lemah, lesu, capek gitu ya, ripuh. Allah menghentikan orang-orang yang masuk ke dalam surga itu dari hal-hal yang demikian, karena orang yang demikian ya, orang yang masuk surga yang oleh Allah dihentikan gitu ya, di stop, diistirahatkan dari hiruk pikuk lah, itunya hiruk pikuk sebelumnya, bukan hanya di dunia sebetulnya ya, ya hiruk pikuk kecemasan hingga kengerian, hingga nanti di alam akhirat oleh Allah dihentikan dan diganti dengan segala macam kenikmatan ya, yang ada di dalam surga, karena mereka menghabiskan itu ya, menghabiskan menghabiskan tenaganya, menghabiskan energinya gitu ya, untuk capek, lemah, sampai keletihan dalam beribadah kepada Allah. Nah, kalau kemarinnya saya terangkan bahwa harus kalau begitu ya, di dunia ini harus capek, harus sampai letih gitu ya, untuk beribadah kepada Allah. Nah, jangan sampai sebaliknya gitu, di dunianya nyantai, berleha-leha, bersenang-senang, nanti di akhiratnya
menghadapi ya ini yang melelahkan gitunya di akhiratnya, menghadapi yang melelahkan, menyakitkan. Itu ya ininya yang terakhirnya di ayat 35, Allah menghentikan manusia itu kalau bunyi ayatnya la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lughub. Ya, di dalam surga itu kami tidak lagi merasakan letih, itu lelah, lesu, capek. Di dalam surganya hanya merasakan bahagia dan nikmat. Karena ya apa namanya letih, lesu, lelahnya itu sudah dirasakan ketika di dunia dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Wajib berarti di dunia ini harus capek, harus capeknya dengan beribadah tentunya. Nah, sekarang ini yang kebalikannya yang 36 sampai 39. Nah, setelah Allah menerangkan sampai ayat 35 yaitu as-su'ada, orang yang berbahagia, orang yang beruntung dan sukses, itu dengan ditutup seperti keterangan barusannya, tidak akan lagi merasakan kecemasan, tadilah kecapean, hanya nikmat dan bersenang-senang di dalamnya. Nah, setelah menerangkan mereka, kemudian Allah menerangkan orang-orang kafir. Ini di awal tadi saya katakannya, ini sering disandingkan oleh Allah, menerangkan orang-orang yang beriman dan balasannya, kemudian sering disandingkan dengan penjelasan tentang orang-orang kafir dan kecelakaannya dan balasannya. Nah, karena hal ini maksud Allahnya menyandingkan hal tersebut itu akan membangkitkan, atau maksud Allahnya untuk membangkitkan semangat, untuk membangkitkan gairah beriman sebetulnya gitu ya, untuk membangkitkan semangat gitu dan gairah beriman kepada Allah. Karena kalau tidak beriman gitu kan tidak jauh penjelasannya, selalu disandingkan. Kalau tidak beriman itu bagaimana akibatnya? Ya baik dengan ayat-ayat yang pendek ataupun dengan yang panjang. Hal ini seringnya oleh Allah dibarengkan, disandingkan gitu ya, diterangkan secara bersamaan. Nah, maksud Allah itu untuk membangkitkan, untuk mendorong gitu ya, membangkitkan semangat beriman. Liya rafal mu'minuna anna fakhorul kufari fid dunya alaihim yanqalibu hasratan fil akhirah, yaitu agar orang-orang yang beriman itu tahu, paham gitu ya, bahwa semacam keangkuhan, itulah keangkuhan. Nah, karena kan kalau orang kafir itu pasti takabur. Ya, orang kafir pasti takabur. Seperti itu ayat yang menerangkan tentang iblis tidak mau sujud kepada Adam itu, aba wastakbaro wa kana minal kafirin, menolak dan bersikap takabur. Ya, iblis itu termasuk golongan kafir. Ini ciri khas, berarti orang kafir itu adalah orang yang aba wastakbaro, yang menolak, mengingkari apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah tetapkan, dan bersikap takabur. Nah, agar orang-orang yang beriman itu tahu, menyadari, memahami bahwa keangkuhan, ketakaburan orang-orang kafir di dunia itu akan berubah ya, menjadi kesengsaraan dan kehinaan di akhirat.
Nah, seharusnya ini kan menjadi gitu ya bagi orang-orang yang beriman, ya hal ini menjadi apa namanya ya, menjadi pencegah, menjadi penghalang agar tidak mengikuti mereka. Meskipun tidak secara total, kalau secara total mengikuti mereka artinya ya sudah keluar dari Islam. Ya total mengikuti orang-orang kafir. Nah, semestinya ya hal ini mencegah, menghalangi orang-orang yang beriman untuk sekecil apapun mengikuti mereka. Ya, mengikuti mereka itu kan, ini kan sering saya ungkapkan hadis yang ini, sering saya sebut hadis yang ini. Latatba'unna sunnana man kana qablakum. Nah, Rasulullah SAW pun sudah mengingatkan sedemikian rupa sejak awal bahwa orang-orang Islam itu akan mengikuti cara-cara hidup orang kafir. Yang shibron bisibrin, sejengkal demi sejengkal. Nah, ya ciri khasnya yang tadi itu yang mengikuti orang kafir itu adalah orang yang aba wastakbaro. Mulai berani, gitulah katakannya orang Islamnya mulai berani tidak kalau orang kafir itu kan mereka tidak mau melaksanakan apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah perintahkan, karena memang mereka itu kan menolak, wastakbaro ya, mereka itu menolak, mengingkari, sehingga tidak melaksanakan. Kalau orang Islam itu menerima, iya menerima gitu ya, tidak menolak. Orang Islam yang mengikuti orang kafir itu tidak ikut-ikutan sampai menolak. Mereka menerima tapi tidak melaksanakan. Kalau orang kafir itu tidak melaksanakan karena jelas mereka menolak, tidak menerima, mengingkari. Kalau orang Islam menerima tapi tidak melakukan, dalam hal tidak melakukannya apa bedanya dengan kafir? Kalau ada orang yang mengaku, sebutlahnya, kalau ada orang yang mengaku seorang muslim, ternyata tidak sholat misalnya. Kalau ada seorang muslim mengaku muslim, ternyata tidak mengerjakan sholat. Kalau ditanya kenapa tidak sholat, apa tidak mengakui sholat itu wajib? Nah, kalau mengakui sholatnya wajib, nah hanya alasan lain berarti kan dia tidak melakukan karena mengakui menerima sholatnya itu wajib, dia muslim berarti. Tapi kalau yang mengaku muslim mengatakan sholat tidak wajib, itu sudah kafir, dia sudah menolak, mengingkari. Berarti muslimnya benar hanya sebatas pengakuan. Ya, kalau sampai tidak menerima kewajiban sholat misalnya, ya, selama masih mengakui menerima sholat itu wajib tapi tidak melakukan, dia muslim yang mengikuti orang kafir, yaitu dalam hal tidak melaksanakan seperti orang kafir. Nah, Allahnya sering menyandingkan gitu ya, dua penjelasan tentang dua kelompok yang berbeda, berseberangan gitu ya, berjauhan, berbeda arah, yaitu orang yang beriman dan orang kafir, untuk mengingatkan orang-orang yang beriman bahwa keangkuhan, kesombongan, ketakaburan orang-orang kafir itu akan berubah di akhiratnya menjadi kesengsaraan dan kehinaan. Dan tidak ada penolong di akhirat nanti, tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ya, zalim secara umum itu kan berbuat dosa. Ya, zalim secara umum itu berbuat dosanya, karena zalim kalau makna zalim itu menurut
Al-Quran katakanlah, atau menurut istilah gitu ya. Zalim menurut istilah itu wad'u syai'i fi ghairi mahalli, menempatkan dirinya bukan pada menempatkan sesuatu bukan pada kemestiannya. Nah, kalau manusia kan semestinya kemestiannya adalah taat dan beribadah. Kalau tidak taat, tidak beribadah, berarti zolim terhadap dirinya. Nah, ayat ini diantaranya yang menerangkan tidak akan ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Nah, ayatnya ya seperti di sangat banyak, artinya Allah mengulang-ulang hal ini puluhan kali, ratusan kali mungkinnya kalau dilihat di seluruh Al-Quran. Walazina kafaru lahum naru jahannam, ya, dengan berbagai macam redaksi ya Allah menerangkan hal seperti ini. Walazina kafaru, dan orang-orang kafir. Itu sudah seringnya kita mendengar terjemah demikian. Walazina kafaru, nah arti kafaro itu membalikan fakta. Itulah arti kafaro itu, membalikan fakta sebetulnya ya, membalikan sesuatu gitulah. Menurut mereka, karena yang kebenaran yang sebenar-benarnya itu adalah yang disebut al-haq, itulah yang itu adalah yang dari Allah. Tapi oleh mereka yaitu dibalikkan. Apa yang dari Allah itu menurut mereka dinyatakan salah, dan yang benar itu adalah yang datang dari mereka sendiri, meskipun kenyataannya itu tidak bisa dibuktikan secara benar, secara keilmuan lah sebutnya. Ya, misalnya kalau dulu di zaman Rasulullah SAW itu kan yang terdekat, katakanlah ya, yang terdekat dengan Rasulullah SAW itu kan orang-orang jahiliyah yang menyembah berhala selama di Mekah. Kemudian setelah di Madinah, yang berada di sekitar Rasulullah SAW itu adalah orang-orang Yahudi. Ya, Madinah sebelum kedatangan Rasulullah hijrah ke sana itu dikuasai oleh orang Yahudi. Ketika di Mekah gitu kan, sejak lahir kan di Mekah itu, di sana semuanya penyembah berhala sejak Rasulullah lahir di sana. Nah, menurut mereka apa yang Islam itunya yang dibawa, yang ditabligkan oleh Rasulullah SAW itu kan dinyatakan salah. Tapi mereka sama sekali tidak bisa menunjukkan bukti kesalahan Islam yang ditabligan itu disampaikannya, yang disampaikan kemudian didakwahkan itu artinya Rasulullah dakwah itu artinya mengajak. Tabligh menyampaikan, dakwah mengajak. Jadi Rasulullah itu menyampaikan agama Islam kepada orang-orang dan mengajak untuk masuk atau menganut agama Islam. Nah, orang-orang jahiliyah ketika di Mekah tidak ada satupun yang bisa menunjukkan sekecil apapun kesalahan agama Islam itu di mana. Ya, karena semua apa yang ditabligan Islamnya, tentang Islam yang ditabligan oleh Rasulullah SAW itu kan datanya benar, buktinya kuat itu ya, apalagi didukung oleh mukjizat. Ya, kebenaran Rasulullah SAW sebagai seorang nabi itu didukung oleh mukjizat, di mana yang disebut mukjizat itu, mukjiz itu artinya melemahkan yang lain. Arti mukjiz itu melemahkan yang lain. Nah, sesuatu yang disebut mukjizat itu pasti akan melemahkan siapapun lah gitu yang melawan, nggak akan kuat artinya. Yang didukung kan oleh mukjizat-mukjizat, termasuk Al-Quran sendiri malah mukjizat terbesar. Mana ada yang mampu melawan Al-Quran?
oleh Allah pun sudah ditantang gitu ya seluruh manusia. Yang ini ayat di Al-Baqarah berapa? 23-nya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, buat silahkan seperti yang kami turunkan tersebut. Satu saja, jangan seluruh seperti Quran yang ratusan surat ribuan ayat. Fa'tu bi suratin min mislih, silahkan buat satu saja surat seperti yang ada di dalam Al-Quran. Wad'u syuhada'akum, ajak siapa yang kamu bisa ajak selain Allahnya. Wad'u syuhada'akum, bawa silahkan konferensi bikin ayat bikin satu pertemuan gitu, satu untuk membuat satu surat saja, pilih yang paling pendek. Mungkin Allah begitu ya, pilih yang paling pendek, silahkan ayat yang mana, surat yang mana. Al-Kausar sih bang pondok nama Al-Kausar. Kalau ini tentang sedikit tentang Al-Kausarnya. Padahal Rasulullah SAW menerima wahyu surat Al-Kausar itu beliaunya sedang tidur. Ada beberapa cara Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Nah nanti wahyu ini ada yang berupa Al-Quran, ada juga yang bukan Al-Quran. Di antara cara yang yang paling berat yang dirasakan oleh Rasulullah SAW ketika menerima wahyu itu, kalau malaikat Jibril menyampaikannya dengan cara seperti sandi. Kalau di ininya seperti bunyi seperti bunyi lonceng. Kalau menerima wahyu dengan cara tersebut, Aisyah diantaranya pernah menerangkan, aku pernah melihat Rasulullah SAW pada waktu puncak musim dingin. Menerima wahyu dengan cara tersebut, Rasulullah hanya diam gitu ya, seperti orang semedi mungkin lahnya. Rasulullah itu duduk diam seperti orang sedang semedi, tapi keringat yang keluarnya sampai basah baju Rasulullah SAW. Itu beliau menunjukkan merasa berat gitu ya, menerima capek, mungkin capeknya nunggu sangatnya. Dia berkeringat sampai bajunya basah gitu kan, artinya ada aktivitas fisik berarti kan kalau seperti itu. Padahal hanya dia menerima wahyu bajunya sampai basah. Itu yang oleh Rasulullah SAW sendiri dinyatakan cara itunya yang paling berat. Ada juga yang dengan cara malaikat Jibrilnya berubah wujud menjadi manusia. Nah kalau ini paling ringan, ngobrol dengan Rasulullah SAW pakai bahasa Arab. Ya kalau ini ngobrol dengan Rasulullah SAW bahasa orang Arab, bahkan pernah muncul di depan para sahabat. Ngobrol bahasa Arab sampai para sahabat terheran-heran, ini siapa gitu ya. Setelah keperluannya selesai, kemudian malaikat Jibril pergi, begitu disusul sudah hilang. Ada lagi yang melalui mimpi, baik Quran ataupun bukan Al-Quran. Nah kalau Al-Quran yang Allah sampaikan disampaikan oleh malaikat Jibril ketika Rasulullah tidur, itu surat Al-Kausar. Kejadiannya setelah beres sholat di masjid, Rasulullah tidak segera pulang. Setelah selesai sholat tidak segera pulang. Beliau bersandar di salah satu tiang masjid, kemudian bahasa Sunda ngelenyap, les itu ketiduran. Tapi tidak lama, sangat sebentar bahkan gitunya, seperti orang mengantuk ketiduran. Nah, begitu bangun beliau tersenyum. Para sahabat bertanya, Rasulullah apa yang membuatmu tersenyum? Ujug-ujug gitu, udah korejat hehe. Korejat. Tersenyum. Rasulullah menjawab, baru saja aku menerima wahyu. Kemudian dibacakan surat Al-Kausar.
Tadi gana ku eta we cek Allah teh tah Nabi mah bari ngimpi-ngimpi acan. Silahkan seluruh manusia jin apapun lah, ajak berkumpul buat satu surat, pilih yang paling pendek, tidak akan ada yang mampu. Tanggung menurut Allah, tanggung jangan 1-2 orang, seluruh makhluk silahkan ajak untuk membuat satu surat seperti yang ada di dalam Al-Quran. Nah ini yang disebut mukjizat, itu melemahkan yang lain. Ya definisi mukjizat diantaranya ada beberapa poinnya. Nah diantaranya yang disebut mukjizat itu di luar nalar, di luar jangkauan kemampuan akal manusia. Makanya Al-Quran juga ada yang mampu memahami Quran, tidak akan ada. Ya makna Al-Quran itu jauh lah gitu di luar jangkauan kecerdasan itu akal logika manusia. Nah, sehingga yang bisa menerangkan Al-Quran itu hanya Allah sendiri. Ya, yang bisa menerangkan makna Al-Quran siapa? Allah sendiri. Rasulullah bisa nggak? Mampu nggak? Rasulullah kan manusia, nggak akan bisa. Sehingga penjelasan mengenai seluruh ayat Al-Quran itu dari Allah juga, melalui malaikat Jibril juga penjelasannya. Itu makanya Al-Quran itu mukjizat. Bahkan mukjizat terbesar Rasulullah itu adalah Al-Quran. Tidak bisa itu di luar jangkauan gitunya akal, kecerdasan, logika, nalar gitulahnya manusia. Sama mukjizatnya dengan Rasulullah membelah bulan. Mana ada akal bisa menerima? Banyak mukjizat Rasulullah SAW, kemudian ada pohon kurma gitu dipanggil lalu melendoy itu sekarang rese bahasa itu. Aduh, bahasa kitanya bahasa Indonesianya apa ya? Pohon kurma dipanggil, kemudian pohon kurmanya seperti membungkuk lah gitunya, mendekati Rasulullah, lalu dipetik, selesai balik lagi. Banyak mukjizat keluar air kan ya dari celah-celah jari Rasulullah SAW. Nah, termasuk Al-Quran itu adalah mukjizat yang terbesar. Nah orang-orang kafir itu orang-orang yang menolak, mengingkari dan membalikan fakta. Tapi gitu kan tidak bisa dan tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah berhasil sampai kapanpun menunjukkan kelemahan, kekurangan, apalagi kesalahan yang ada di dalam agama Islam, kecuali kalau hanya sekedar rekayasa gitulah ya, kecuali kalau sekedar rekayasa. Nah karena itu Islam itulah yang disebut al-haqnya, kebenaran yang sesungguhnya. Nah mereka ini orang-orang yang kufurnya, arti kufur itu seperti itunya, membalikkan sesuatu gitu, membalikkan fakta. Dasar kafir mah kudu ka era atuh. Jadi kafir mah kudu ka era sebutkeun teh. Mereka itu tidak bisa gitu kan, tidak bisa dan tidak akan pernah bisa, seperti ayat yang barusan kan. Fa in lam taf'alu walan taf'alu, ayat lanjutan ayat yang tadinya. Silakan datangkan satu surat saja seperti yang ada di Quran. Ajak pokoknya selain Allah semuanya silahkan. Ya fa'tu bi suratin min misli badu syuhadaakum min dunillah. Fa in lam taf'alu, jika kalian tidak bisa, walan taf'alu, tidak pernah bisa. Fattakun nar. Nah Allah itu mengatakan geus lah moal bisa arek aduh glajar utah getih kumaha ge. Lebih baik fattakun narallati, takutlah, lebih baik takutlah dengan neraka. Ya kalau bahasa Sunda mah tibatan hayo wae gitu disebutna teh narekahan, mengusahakan untuk ini menjadi membalikan faktanya itu mereka ini berhasil moal sampai kapanpun.
Allah berfirman tadi tibatan hayo hoy mencukur maka beak waktu kikituan. Beak waktu, beak energi geus mending sok taat. Aman. Daripada waktunya gitu kan dihabiskan untuknya, waktunya, energinya, biayanya gitu dan dihabiskan untuk membalikan fakta, nggak akan berhasil sampai kapanpun. Nah, di ayat tersebut fattakun narol lati waquduhan nasu wal hijarah, sudah lebih baik taat saja, takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, yang Allah sediakan yaitu bagi orang-orang yang seperti itu, bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang intinya kafir itunya seperti iblis yang pertama kafir yaitu aba wastakbaro, mereka itu menolak, mengingkari apa yang Allah turunkan dan bersikap takabur. Dan mereka kufurnya kepada Allah. Ada yang kufur kepada Allah itu tentang keberadaannya ada. Di kita juga adanya agama yang diakui itu resmi sebagai agama, salah satu agama resmi yang diakui oleh pemerintah. Misalnya agama yaitu agama Hindu, menurut mereka kan Allah tidak ada. Yang ada itu dewa anu sesuai dengan bidangnya. Alah, diasa kementerian ya teh. Dewa diasa kementerian ya. Karena ada urusan pangan atau urusan dia pemberdayaan perempuan. Dewa. Nah, ya teh. Jadi gitu Tuhan, mereka kan menurut mereka seperti itu kan. Jadi aneh kalau misalnya ada orang Hindu namanya Abdullah, mal mungkin. Nah, Abdullah hamba Allah itu. Itu pun tidak mengakui keberadaan, tidak mengakui keberadaan Allah gitu sebagai Tuhan. Dan banyaknya agama akidah keyakinan yang demikian banyak. Jadi ada kufur terhadap keberadaan Allahnya, itu hal yang paling mendasar, itu sering juga pernah saya sampaikan seperti ini. Kalau manusia itu kan terdiri dari jasad dan ruh. Ya, manusia yang hidup ya terdiri dari jasad dan ruh. Yang disebut meninggal, mati, apalah sebutannya ya, itu adalah dipisahkan antara jasad dan ruh, dikeluarkan ruh dari jasadnya. Nah, selama masih menyatu antara keduanya, inilah manusia hidup itu terdiri dari jasad dan ruh. Ternyata dua-duanya memiliki hak asasi. Kalau hak asasi jasad itu bisa diketahui oleh manusia, bisa diketahui, bisa dipelajari dan sebagainya. Kalau hak asasi jasad itu adalah sandang, pangan, papan, itu disepakati mungkin di seluruh dunia oleh seluruh manusia. Hak asasi itu kan kebutuhan dasar, paling mendasar yang harus didapatkan oleh manusia itu adalah sandang, pangan, papan. Jadi tidak boleh ada tunawisma, tidak boleh ada orang kelaparan, tidak boleh ada orang telanjang. Ngadeun aya ngahajakeun itu jelema dasar ngadeun aya gitu, bari baju teh di imahna sabaraha lomari gitu. Malah tamasya ke pantai itu ke pantai yang khusus, kalau yang datang ke sana tidak boleh pakai pakaian selembar benang pun. Padahal itu hak asasi. Dan sebetulnya ini mungkin diantara contohnya, kalau manusia itu sesat akan lebih buruk dari binatang. Jadi kan di Al-A'raf 179-nya, kalau manusia sesat akan lebih buruk dari binatang. Binatang saja kan tidak ada yang telanjang.
Ya binatang kan tidak ada yang telanjang. Manuk wae di baju alus, di manuk mah baju nanti. Manuk wae di baju coba lah bedilanan bulu abong teu kabulusan manuknya tiriseun telanjang we. Hanya bajunya nempel gitu ya, seperti itu. Ari jelema kalau ya katakanlah kalau binatang sebetulnya pakai baju atau binatang itu sebutan yang tidak punya malu, manusia bisa lebih tidak punya malu daripada binatang. Itu diantaranya manusia itu lebih sesat itunya dari binatang. Nah, kebutuhan asasi jasad, hak asasi jasad itu sandang, pangan, papan. Ini saya kira sudah disepakatinya oleh seluruh dunia lah, itu oleh seluruh manusia. Berarti ini kan harus didapatkan. Tidak boleh ada manusia yang tidak kelaparan, tidak boleh ada tunawisma, tidak boleh ada yang tidak berpakaian. Nah, kalau ke hak asasi ruh apa? Di bagian rohani, ruh itu hak asasinya apa? Bahkan di antara dua, karena nantinya kan yang tadi kalau manusia meninggal itu kan dipisah gitunya, dipisahkan, dia berpisahlah antara jasad dan ruh. Nah, bahkan di antara kedua unsur tersebut sebetulnya manusia yang sesungguhnya itu yang mana? Apa jasadnya atau ruhnya? Karena mereka ini setelah berpisah kan tidak pernah bertemu lagi. Ya, antara ruh dan jasad seseorang apabila meninggal kan dikeluarkan ruh dari jasad, dipisahkan dan tidak akan pernah bertemu lagi. Jadi antara kedua unsur tersebut manusia yang sesungguhnya itu yang mana? Jasadnya atau ruhnya? Ternyata kan kalau jasad hanya akan berakhir di tanah dan hancur, kemudian hilang, selesailah jasad. Sementara ruh itu tidak akan hancur dan hilang seperti jasad, tapi dipindahkan tempat hidupnya dan akan terus melakukan perjalanan abadi. Nah, kebutuhan ruh, hak asasi ruh itu adalah tentang ini. Ya bandingkannya dengan kebutuhan asasi jasad, artinya itu kan yang harus, wajibnya, kudu gitu, tidak boleh tidak didapatkan. Nah, kebutuhan asasi ruh itu adalah ilmu lah sebutannya sebetulnya ya. Kebutuhan asasi ruh itu adalah ilmu yang benar tentang Tuhan. Nah, ini yang Allah ajarkan. Allah artinya sudah memenuhi kewajibannya menerangkan hal tersebut. Karena kalau melalui pencarian manusia nggak akan ketemu. Ya, nah, kalau melalui pencarian manusia ya diantaranya seperti barusan lah. Ada yang mengurus api, ada yang mengurus air, ada yang mengurus tanah. Siga avatar itu. Siga avatar itu ya. Dewa api, dewa tanah, dewa air. Allah itu yang segala-galanya, bahkan Allah itu yang menyatakan Rabbul Alamin, bukan hanya satuan-satuan yang diurusnya, tapi Rabbul Alamin itu seluruh ciptaannya. Ini hak asasi di manusia bagian rohaninya, yaitu mendapatkan ilmu yang benar tentang Tuhan. Ilmu yang benar tentang Tuhan, dan yang benar tentang Tuhan itu adalah apa yang diberitahukan, diajarkan oleh Allah kepada seluruh manusia melalui para nabi, sejak nabi yang pertama sampai yang terakhir. Allah itu memberikan ilmu ini sebagai hal yang paling mendasar, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah.
Dakwah pertama tablignya itulah sebutan antara tablig dan dakwah tanya. Tablig itu menyampaikan, dakwah itu mengajak. Tablig gitunya. Tablig pertama Rasulullah SAW yaitu pergi ke tempat yang ramai, ke pasar gitunya, pergi ke tempat yang ramai, ke pasar. Ini ada hadis yang seperti ini. Seorang sahabat yang melihat kejadiannya ketika dia sendiri masih jahiliyah, masih kafir. Dia melihat kejadiannya ketika masih kafir dan belum tahu itu siapa, Rasulullah belum tahu. Kemudian Abu Lahab juga belum tahu. Karena orang ini melihat kejadiannya ketika masih kafir. Dia menceritakan gitunya, saya melihat ada seseorang yang datang ke tempat yang ramai dan diikuti oleh orang dari belakangnya. Ketika sampai di tempat yang ramai itu, dia mengatakan, ya ayuhan nas, menyeru orang-orangnya di sana, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah tidak ada Tuhan selain Allah, pasti kalian beruntung. Nah, setiap kali orang tersebut mengatakan demikian, orang yang mengikuti dari belakangnya ini kemudian menimpali. La tusaddiquhu innahu kazibun. Jangan dipercaya, dia itu dusta. Jangan dipercaya, dia itu kahinun teh apa namanya, dukun kalau dikit. Nabi disebut dukun, gak boleh haba, aduh kira-kira ya. Mending di mad di mad jangan sana bejana ujang teh gelo. Oh abah masuk itu ya bejana ujang teh gelo. Tuh bah saur saha nya cek beja mah eta di mad eta mah. Dan orang yang mengikuti, yang kemudian selalu menimpali, karena Rasulullah itu kan pergi lagi ke tempat lain mengatakan hal yang sama, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Nah, setelah orang ini masuk Islam, nah menceritakan kejadiannya. Nah dulu itu Rasulullah pertama dakwahnya seperti itu, tablignya seperti itu menyampaikan hal paling mendasar. Dan ini juga yang Allah ajarkan kepada seluruh manusia, sebetulnya kepada seluruh manusia melalui, yaitu di setiap generasi kan ada nabi. Nah orang tadi melanjutkan, ternyata orang yang mengikuti Rasulullah SAW dari belakang itu perawakannya tinggi, rambutnya dikepang dua, matanya juling, kulitnya merah. Abu Lahab itu memang dari kulitnya yang merah itu. Abu Lahab sih kan amak wae mentok dinu teh si cepot juga beureum terus Abu Lahab itu dari situ karena kulit wajahnya ya merah seperti orang yang sedang marah lah gitu. Itu Abu Lahab itu julukannya dari sana. Ternyata dulu aku melihat hal itu dia ini ketika masih jahiliyahnya, Rasulullah saja kan baru tabligh. Nah setelah kemudian masuk sahabat, dia ingat kejadian tersebut, dia ceritakan demikian. Ini Rasulullah sebagai Rasul terakhir seperti itu. Sejak Rasul pertama yaitu Nabi Nuh, ya di beberapa surat ada kisah tentang Nabi Nuh, sama ternyata awal dasar yang diajarkan oleh Nabi Nuh kepada manusia saat itu sama, ucapkan la ilaha illallah pasti beruntung. Nah ada yang kafir itu kafir sampai kepada hal tentang keberadaan Allahnya pun oleh mereka ditolak. Kalau kafirnya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, mereka tidak menolak keberadaan Allah karena mereka di kitab mereka juga ada penjelasan, ada ilmu tentang Allah. Bahkan asalnya mereka itu benar menganut agama Yahudi, menganut agama Nasrani menurut kitab mereka. Kalau alasan utama Yahudi dan Nasrani menolak Islam, intinya tidak mau beriman terhadap agama terakhir yang Allah turunkan itu karena nabinya tidak sesuai keinginan mereka.
Itu ya alasan Yahudi Nasrani itu karena nabinya tidak sesuai dengan keinginan mereka. Karena mereka inginnya sampai nabi yang terakhir itu dari garis keturunan Bani Israel. Allah menetapkan nabi terakhir itu keturunan bukan Nabi Yakubnya, tapi Nabi Yakub itu kan cucunya Nabi anaknya nih Nabi Ibrahim itu punya yang disebut bilangnya dua anak, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Ini sudah disebut di Quran nih. Allah sudah menerangkan bahwa Nabi Ibrahim itu akan memiliki ini nih anak, diberi anak namanya Ishak, kemudian punya anak namanya Yakub. Yakub ini dia yang mendapat julukan Israel teh hamba Abdullah, bahasa Arab nama Israel teh itu. Israel teh alus sebenarnya mah. Abdullah Israel teh makhluk haus. Si Israel teh julukannya dua, Israel dan Yahuda. Itu sebutan julukan untuk Nabi Yakub. Jadi turunannya Bani bahasa Arab mah. Jadi Bani Israel itu keturunan Yakub. Satu lagi Yahuda, kalau bahasa Arab penyandaran itu misalnya Muhammad bin Ismail, orang Bukhoro, kalau disandarkan ke tempatnya jadi Bukhari, orang Bukhoro maksudnya. Nah kalau Yahudi artinya ini orang-orang yang disandarkan kepada Yahuda, sama maknanya Yahudi Bani Israel, sama maksudnya eta kene. Nah, teruslah keturunan ke bawahnya ini Nabi itu dari garis keturunan ini hingga Nabi Isa. Tapi Nabi yang terakhir Allah menetapkan dari keturunan Nabi Ismail. Kalau anaknya cucunya nggak ada keterangan dari garis keturunan Nabi Ismail. Hanya sampai Nabi Ismail lah kalau yang di sininya. Ke bawahnya nggak ada. Karena semuanya Nabi itu Allah tetapkan dari garis keturunan Ishak. Terakhir teh Nabi Rasulullah SAW itu garis keturunan Nabi Ismail. Ini yang orang Yahudi tidak mau, tidak suka. Bukan tidak beriman kepada Allah. Allah itu ada di kitab, penjelasan tentang Allah ada di kitab mereka, di kitab Taurat dan Injil. Alasannya hanya satu, mung nabinya orang dinya. Tidak mau karena nabinya keturunan hamba sahaya. Nabi Ismail ini anak ibunya itu hamba sahaya, Hajar itu hamba sahaya. Nah ini yang mereka tidak mau. Jadi mereka ini sebetulnya bukan tidak beriman kepada tentang keberadaan Allah, seperti saat itu sudah ada. Majusi mereka tidak percaya keberadaan Allah. Kalau orang jahiliyah yang menyembah berhala, meskipun hanya sekedar kabar burung, meskipun hanya sekedar konon, tapi Allah itu oleh mereka sering disebut. Bahkan bapaknya Rasulullah namanya Abdullah. Dari mana tahu Allah? Kakeknya Rasulullah itu Abdul Muthalib, tahu Allah dari mana? Karena dia tidak beragama Nasrani, tidak juga beragama Yahudi. Ujug-ujug merengaran Abdullah, hamba Allah. Tapi Abu Lahab nama aslinya Abdul Uzza, artinya hambanya berhala mereka. Di antara nama berhalanya kan Lata dan Uzza, ini yang sangat terkenalnya dari sekian banyak berhala itu Lata dan Uzza. Lalu diberi nama mun di urang mah meureun diberengaran anak Wisnu gitu. Walah bahaya. Dewi kan deh. Da Dewi mah eta mah dewa eta teh. Jadi kalau laki-laki dewa, kalau laki-laki ya Dewi itu sebutan nantinya Dewi Sri kan, bukan Dewa Sri. Eta Sri itu bahaya.
Asal ulah Sri Wahyuni. Kan bae aya aya aliasna. Aduh, ayo ganti jadi penyakit dengan aduh. Ampun. Ya gitu dia. Ini karena ya tentang Tuhan kan, ya ada yang Allah menyebutkan ini azab tentang orang-orang kafir yang ayatnya kan menyatakan dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam. Kenapa sampai sedemikian berat? Itunya amat maha berat nih azab dari Allah. Karena mereka ini Allah nyatakan kan di neraka paling dalam dan abadi, mendapatkan siksaan yang paling berat itunya dan abadi. Karena mereka ini bahkan ada yang kufurnya itu sejak itu hal yang paling mendasar, yaitu tentang keberadaan Tuhan. Kalau di kita sebutannya apa? Ateisnya yang tidak mengakui adanya Tuhan. Sama sebetulnya dengan apa nih yang tadi lah, orang ya, di kita ini kan orang Hindunya. Tuhan itu ada bidang-bidangnya, mereka tidak mengakui keberadaan Allah. Padahal ilmunya sudah Allah turunkan sejak Rasul pertama Nabi Nuh sampai yang terakhir mengajarkan hal yang sama. Hal yang paling mendasar yang Allah ajarkan itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Dan juga menolak, nah makanya di sini punnya di tafsir ini satu gitu, ada yang kufurnya itu sejak hal yang paling mendasar yang demikian. Ada juga yang kufurnya itu mereka menolak agama Islam karena Allah menurunkan agama Islamnya melalui orang yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Kalau di dalam surat Al-Bayyinah Allah itu membagi orang kafir itu menjadi dua kelompok besar. Innalazina kafaru min ahlil kitab, Yahudi Nasrani. Selain dari itu Allah menyebutnya kaum musyrikin. Mereka ini yang ada yang kufur sejak hal yang paling mendasar tentang keberadaan Tuhan, ada juga yang menolak agama Islam. Ya, kufurnya itu bukan menolak keberadaan Tuhan, mengakui Allah itu Tuhan, tapi mereka tidak mau menerima agama terakhir, yaitu agama Islam. Kan Yahudi dan Nasrani mengakuinya keberadaan Allah, mengakui Allah itu Tuhan. Tapi kemudian ya inilah dasarnya, dasar Yahudi. Mereka ini yang kemudian banyak memunculkan hal-hal miring mungkin sebutannya ya. Mereka ini yang kemudian banyak memunculkan hal-hal miring, hal-hal yang buruk tentang Allah. Di antaranya, ini saya ingat hadis ini ya. Ada dua halnya, hal besar ini, kedurhakaan besar gitu ya. Ada dua hal. Di dalam satu hadis qudsi, hadis qudsi ini Allah berfirman, syatamani abdi walayan bagilahum zalika wa kazzabani abdi walaisa walayan bagilahum zalika. Dua hal, satu, hambaku memaki-maki aku, disebutnya memaki, menghina, merendahkan aku, padahal sama sekali tidak pantas bagi mereka hamba-hamba Allah kan sebetulnya, padahal sama sekali tidak pantas bagi mereka. Dan yang kedua, mereka mendustakan aku. Mendustakan teh artinya Allah dianggap berdusta. Allah itu oleh mereka Allah dianggap berbohong gitu ya, Allah dianggap berdusta, berbohong. Amma syatmuhu iyaya fa an yaqulu anni walad, anna indi walad gitu kalau salahnya hadisnya. Mereka menghina, merendahkan gitunya, mereka menghina, merendahkan aku dengan mengatakan bahwa aku punya anak.
Wa amma takzibuhu iyaya adab takzibuhum iyaya adapun mereka mendustakan aku, yaitu mereka mengatakan bahwa aku tidak mampu, tidak sanggup untuk menghidupkan kembali manusia setelah matinya. Ininya di antara barusan kebohongan yang dimunculkan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Kalau jahiliyah mah selalu taklid, hanya ikut-ikutan. Ya, termasuk kan Abdul Muthalib tadi tahu Allah dari mana? Apa dia baca kitab Taurat? Apa dia baca kitab Injil? Enggak. Ikut-ikutan nih. Sampai anaknya diberi nama Abdullah. Hanya ikut-ikutannya, itu ciri khas jahiliyah. Moal bisa diajak mikir, moal diajak mikir abong telola diajak mikir meloding lagi sampai kapan mah sok atuh ditungguan isuk ditanyakeun ngarti teh kamari henteu tatap loading teh lilela teuing gitu. Karena yang namanya taklid itu kan tidak boleh, malah dilarang berpikir doktrin, pokoknya terima begini. Kan tidak boleh berpikir, tidak boleh ada pertanyaan, tidak boleh menanyakan sesuatu, mempermasalahkan. Di antara akibat taklid itu adalah mematikan akal. Makanya kan sebutannya jahiliyah identik dengan bodoh. Iya, jahiliyah itu kan kebodohan, sangat identik dengan bodoh. Orang yang taklid itu orang-orang, akibatnya itu menjadi orang-orang yang bodoh, karena memang kan di doktrin tidak boleh ada kritis berpikir mengapa begini mengapa begitu, nggak boleh. Nah, kalau orang-orang kalau orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka tahu persis sebetulnya tentang Allah. Kan mereka punya kitab Taurat. Apa di Taurat ada yang salah gitu? Mereka punya kitab Injil, apa di Injil ada yang salah? Kan tidak ada. Tapi mereka kemudian memunculkan kebohongan-kebohongan di antaranya. Nah, kebohongan yang sangat besar. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak sanggup untuk menghidupkan kembali manusia setelah matinya. Yang satu dianggap menghina, merendahkan Allah dengan mengatakan Allah punya anak. Ya, ternyata benar, orang Nasrani mengatakan Nabi Isa anak Allah, artinya Allah punya anak, yaitu Nabi Isa. Kalau orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah. Uzair itu bapak Nabi Ibrahim, pembuat berhala patung. Nah, kalau orang-orang jahiliyah mengatakan Allah punya anaknya bagaimana? Ngarang maranehna itu gimana ngarang sih? Orang-orang jahiliyah mengatakan bahwa malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Tapi kasarabeuleuan jahiliyah mah tahu Allahnya sedenge-denge, malaikat juga hanya konon katanya kabar burung. Lalu mereka mengatakan malaikat itu anak perempuan Allah. Dasarnya itu Abu Lahab tadi itu Abu Lahab dah. Penasaran oke ini siga kumaha tapi eta nanti dedegana teh Abu Lahab. Kalau kana imanya ternyata kan ada tentang ini. Kalau Abu Lahab sendiri kan tidak mati dalam perang. Abu Lahabnya tidak mati dalam perang. Kalau Abu Jahal ya dia mati waktu perang Badar. Kalau Abu Jahal mati dalam perang Badar. Ternyata matinya itu kan hina. Abu Jahal itu dibunuh oleh 2 ABG lah. 2 anak kecil ya, umurnya masih berapa gitunya, masih belasan. Masih pertama kali ikut perang mau sekitar umur 15 tahun. Ada 2 orang, entah kembar entah enggak nih ya, 2 orang ini itunya mirip lah, di dalam hadisnya dikatakan 2 orang yang mirip. Dia ikut gitu, dia masuk ke dalam perang Badar lalu menanyakan kepada sahabat siapanya, yang ditanya teh
Abu Jahal itu yang mana? Kalau ada tunjukkan ya. Ya. Nah, ternyata ditunjukkan tuh Abu Jahal sedang naik kuda dalam perang. Lalu dihampiri oleh kedua anak ini kan, ditusuk pahanya lebih dulu. Kemudian jatuh dikeroyok mati. Ih, ya ini alihnya ke budak ini. Ke budak ya tadi digerbugan. Nah, kalau Abu Lahab itu matinya tidak di dalam perang, dia mati oleh Allah disiksa gitunya, dihinakan. Dia ini sampai stres berat itulah. Karena seluruh hartanya habis, pengikutnya habis. Abu Lahab kan sudah nggak punya pengikut, satu pun nggak ada yang mau dekat. Bahkan harus dimasukkan ke satu ruangan yang kalau ngasih makan juga dari kejauhan, piringnya didorong pakai kayu. Kalau enggak nanti kalau enggak nanti dikerekam sama Abu Lahab dan dihidan uang badar Syekh Aing. Pokoknya kalau mendengar kata badar, Abu Lahab itu sudah trauma. Karena kekalahan terakhir di perang Badar itu, Abu Lahab itu mengeluarkan seluruh apa yang dia miliki untuk memenangkan perang. Ternyata kalah, habis, tinggal ya baju satu lah kering di badan, tinggal etawe Abu Lahab. Diberi harga sumbangan, itu mati diantep si paeh, ngasih makannya pun harus dari kejauhan. Nah, kalau Abu Lahab nasibnya sampai seperti itu, kafirnya matinya itu disiksa oleh Allah sejak di dunia. Nah, mereka ikut-ikut mengatakan Allah itu malaikat itu anak perempuan Allah. Yang nepi ka sebelum pisan itu tuh nu mimitianana nu nyontoanana. Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Dari mana keterangannya? Lalu Nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa anak Allah. Dari mana? Emang ada di Taurat, di Injil? Dari no taklid dan lebih kesempatan. No taklid lebih ya tiapan naon sin ketinggalan mun nyebut Allah, mengatakan Allah punya anak. Mereka mengatakan malaikat itu anak perempuan Allah. Nah, kembali lagi ke sini nih ya, bahwa orang kafir itu ada yang kafir tentang keberadaan Tuhannya, ada juga yang kafir tentang agama Islam, kafir terhadap itu agama Islam yang Allah turunkan. Pada akhirnya apabila mereka kufur terhadap hal-hal tersebut akan membawa kepada tidak percaya adanya hidup setelah mati, pasti akhirnya akan ke sana. Kalau tidak percaya kepada Allah atau tidak percaya kepada ajaran Islam lah gitunya, kepada agama Islam yang Allah turunkan, pada akhirnya akan ya Yahudi dan Nasrani juga akan itu sebetulnya sedikit demi sedikit terkikisnya keyakinan kepercayaan mereka terhadap akhirat. Karena sedemikian terkikisnya kemudian terus merendah, tinggal sedikit, jadilah mereka ini orang-orang yang tidak takut akhirat. Lupalah gitu kan, mereka melupakan akhirat, sehingga segala-galanya orang kafir itu yang manapun, sehingga segala-galanya orang-orang kafir itu hanya untuk di dunia, karena akhirat menurut mereka tidak ada. Orang Yahudi Nasrani pun yang ada penjelasan tentang akhirat akan sedikit demi sedikit terus, ini aja kepercayaannya tentang akhirat itu akan terus menerus ya terkikis, akhirnya sampai habis, maka tidak ada lagi pikiran mereka, di dalam pikiran mereka tentang akhirat. Nah, orang Islam lagi ikut-ikutan, dimana kalau oleh Allah gitu kan manusia itu diarahkan untuk ayat naon teh anu eta teh Al-Hadid itu kayak nyebut ayat sok bentar lah nyelebar ya carina dicari dulu nih
lebar ya ayatnya. Oh iya, ayatnya yang ini, kejar, raih, itu dapatkanlah akhirat ya, surga tentunya, yang disebut akhirat kan ke surga. Jadi kejar, raih, dapatkanlah surga, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan melupakan bagian kamu juga di akhirat. Sebentar nih ayat barusan itu ya. Al-Qasas ayat 77. Bukan Al-Hadid, Al-Qasas ayat 77. Nah, di surat ini Allah menyebut dua kan, akhirat dan dunia. Ya, akhirat dan dunia, raihlah akhirat tapi jangan melupakan bagian kamu di dunia. Ini penjelasan singkatnya seperti ini. Dan carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, yaitu kebahagiaan di negeri akhirat, kan surga. Ya cari gitu kan, raih, dapatkan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, yaitu kebahagiaan di negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan juga kamu melupakan bagianmu dari kehidupan dunia ini. Kalau dalam arti, ini mesti agak panjangnya. Kalau dalam arti mengabaikan kehidupan dunia, ya nggak bisa, kan manusia kan hidup di dunia. Yang tidak boleh itu kalau urusan keduniaan mengabaikan, memalingkan, mengalihkan kamu dari perintah awal, cari, raih, dapatkan surga. Yang tidak boleh itu kalau kehidupan dunia itu ternyata memalingkan, melalaikan, mengalihkan manusia dari meraih surga. Itu benar di dia kudu pintar, berarti dunia teh diabaikan, dilepaskan, dilupakan nggak bisa karena manusia hidup di dunia. Tapi dunia itu jangan sampai alhaqumut takatsur gitulah, jangan sampai melalaikan, memalingkan. Benar, ini berarti harus cerdas, harus pintar, harus punya ilmunya. Perintah pertamanya raihlah surga, perintah keduanya jangan juga melupakan bagian kamu di dunianya. Sok sing pinter, dunianya tidak dilupakan, tidak diabaikan, tidak ditinggalkan, tapi jangan sampai hal itu memalingkan dari perintah pokok, yaitu diperintah meraih surga. Tayang kalau Rasulullah dan para sahabat sebutannya zuhudnya, anti keduniaan itu adalah anti kalau dunia ini harus mengganggu atau apalagi menghalangi dari meraih. Taetar sebut anti keduniaan deh. Zuhud bahasa Arab disebutnya zuhud, anti keduniaan, bukan anti keduniaan berarti bunuh diri. Anti keduniaan itu berarti kan ingin melepaskan segala sesuatunya dari keduniaan, mati berarti kalau ingin meninggalkan dunia. Nah, kembali ke sini nih sedikit lagi nih. Mereka yang kufur itu pada akhirnya tidak percaya adanya hidup setelah mati. Padahal, sedikit lagi jam terusuhan wae atuh di. Padahal jangankan berdasarkan dalil nakli disebutnya. Dalil nakli itu ayat atau hadisnya. Dalil nakli itu ayat atau hadis. Berdasarkan dalil akli, arti nakli itu tukilan, bahasa orang namanya menukil ayat atau menukil hadis itunya. Jadi dalilnya berupa ayat Quran atau hadis, atau dalil akli, sebutan lainnya kauniyah. Dalil berupa akal, kauniyah itu adalah seluruh ciptaan Allah, baik menurut dalil nakli ataupun dalilnya berupa ayat kauniyah. Dua-duanya menunjukkan bahwa akhirat itu ada.
Dua-duanya sebetulnya menunjukkan. Jadi kalau disebut kesimpulannya menurut dalil nakli, menurut ayat ataupun hadis bahwa akhirat itu ada, akhirat itu benar. Dan menurut akli pun ternyata sama. Ayat-ayat kauniyah ini menunjukkan bahwa akhirat itu ada. Kiamat itu pasti terjadi. Karena akal akan sampai pada kesimpulan bahwa semua benda baik makhluk hidup ataupun benda mati pasti ada umurnya. Akal pasti sampai kesimpulan ke sana. Ya, semua benda baik benda mati ataupun makhluk hidup pasti ada umurnya. Mana ada benda yang tidak rusak? Ya, tidak ada benda yang tidak rusak, termasuk ini dari akal. Bumi tempat tinggal manusianya pun, mataharinya pun, bulannya pun, bintangnya pun pasti akan rusak. Nah itu ayat kauniyah, ayat kauniyah sebetulnya. Ayat kauniyah saja akan menunjukkan itu bahwa kiamat itu pasti terjadi karena semua benda ini ada batas umurnya. Dan setelah itu dimulailah hidup setelah mati. Akalnya, kalau menurut akalnya, padahal kalau menurut dalil nakli hidup setelah mati itu dimulai sejak mati. Nah sampai di situ dulu nih ya. Nah bagi orang yang kufur terhadap hal tersebut, Allah menyatakan mereka pasti masuk neraka jahanam. Neraka yang paling rendah, yang paling dalam jurangnya, dengan siksaan yang paling berat. Wala yuqdo alaihim, dan tidak diberi keputusan. Maksud di sini tidak dimatikan untuk yang kedua kalinya. Bagi mereka tidak ada mati. Wala faya mutunya, maka mereka mati di dalamnya. Tidak diberi keputusan bagi mereka, kemudian mereka mati. Dan wala yukhafafu anhum min azabiha, dan sama sekali tidak akan diringankan. Diringankan itu baik kadar siksaannya ataupun diberi waktu barang sedetik saja untuk istirahat dari merasakan azab, tidak diberi. Jadi kontinu dan konstan azabnya. Bahkan saya baca ini ya, semakin lama itunya, semakin lama maka azabnya itu akan semakin berat. Ya, semakin lama azabnya itu akan semakin berat. Nah, seperti di surga juga semakin lama semakin nikmat. Penampilannya pun kan makan semakin menarik gitu kan, semakin yang di dalam surga kan semakin menarik, semakin apa namanya ya, beki karasa beki garelis lah pokoknya penghuni surga mah makin lama teh. Nah kalau penghuni neraka ya semakin sengsara lah. Azabnya oleh Allah terus ditambah, artinya yang terus akan semakin berat.